Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat siang, Bapak Hendrik selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dan teman-teman yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan rahmat sehingga kita dapat berkumpul di Zoom ini. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zulfi Ferdiansyah yang akan bertugas sebagai moderator dalam diskusi kali ini dengan materi memahami konsep integrasi nasional dan implementasinya. Adapun anggota kelompok kami yang pertama yaitu saya Muhammad Zulferiansyah, NIM 013 dari kelas 2021. Yang kedua Rizky Amelia, NIM 011 dari kelas 2021A. Yang ketiga Emiliana Alfia, NIM 012 dari kelas 2021A. Yang ketiga, Bagas Pradana, NIM 014 dari kelas 2021A. Kemudian, Muhammad Andi Winata, NIM 015 dari kelas 2021A. Ahmad Habib Buda Iman, 016 dari kelas 2021A. Devas Linciana Sanchez, NIM 017 dari kelas 2021A. Reynaldi Audriansyah Putra, NIM 018 2021A. Siti Rizka Dwi Amalia, NIM 019 dari kelas 2021A. Febri Sugianto, NIM 020 dari kelas 2021A. Muhammad Rafli Putra, NIM 044 dari kelas 2021A. Baik teman-teman, langsung saja kita mulai ke sesi yang pertama yaitu pembukaan. Sebelum itu marilah kita mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya penyampaian materi, saya persilahkan untuk kelompok kami yang membaca materi yaitu Emiliana Alfia. Untuk Emiliana silahkan memaparkan materinya. Ya, terima kasih Mas Zulfi. Di sini saya akan mempresentasikan tentang memahami konsep integrasi nasional dan implementasinya. Pendahuluan. Indonesia sebagai sebuah negara dalam realitasnya terpisah pada bagian dan tingkatan. Dari segi geografis dipisahkan oleh lautan dengan beratus-ratus pulau besar dan beribu-ribu pulau kecil. Dangkalanya banyak pulau yang belum diberi nama. Bahkan belakangan ini 2 pulau yang berada di kawasan Kalimantan telah menjadi milik negara Malaysia. Dari perspektif wilayah tampak pembagian Indonesia bagian timur dan Indonesia bagian barat atau kawasan perkotaan dan perdesaan. Realitas itu menyebabkan bahwa pulau kewarganegaraan penduduk Indonesia berbeda-beda dari segi
Dari segi budaya, pengelompokan kewarganegaraan merupakan itu diwujudkan dalam satuan-satuan etnik. Menurut kajian Hidrenkes 1963, terdapat 300 kelompok etnik dan 250 jenis bahasa yang setiap kelompok etnik itu merupakan identitas kebudayaan sendiri. Termasuk di dalamnya bahasa-bahasa yang digunakan di era reformasi ini. Kemajemukan masyarakat cenderung menjadi beban daripada modal bangsa Indonesia. Hal ini terlihat dari munculnya berbagai masalah yang bersumbernya berbau kemajemukan. Saat ini Pulau Bangsa Indonesia masih mengalami krisis multidimensi yang menggoncang disintegrasi bangsa yang sehingga saat ini masih belum mereda. Kesadaran akan pentingnya kerukunan antar agama, suku, ras, dan budaya harus selalu diwujudkan melalui pemahaman integrasi nasional. Permasalahan yang ingin dijawab. 1. Pengertian integrasi nasional. 2. Faktor pendorong integrasi nasional. 3. Faktor penghambat integrasi nasional. 4. Contoh implementasi integrasi nasional. Pembahasan. 1. Pengertian integrasi nasional. Pengertian integrasi nasional pengertian integrasi nasional adalah suatu upaya yang mempersatukan atau menggabungkan berbagai perbedaan pada kelompok budaya atau kelompok sosial di dalam suatu wilayah sehingga membentuk suatu kesatuan yang harmonis di dalam negara kesatuan Republik Indonesia dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Dengan kata lain, integrasi nasional adalah hasrat dan kesadaran untuk bersatu sebagai satu bangsa, yakni bangsa Indonesia. Integrasi bangsa dapat dilihat secara politis dan secara antropologis. Pengertian integrasi nasional secara politis adalah proses penyatuan berbagai kelompok budaya dan sosial di dalam kesatuan wilayah nasional yang kemudian membentuk identitas nasional. Pengertian integrasi nasional secara antropologis adalah proses penyesuaian sebagai unsur-unsur kebudayaan yang berbeda sehingga terjadi keselarasan fungsi dalam kehidupan bermasyarakat. Integrasi nasional mengacu pada penjelasan definisi integrasi bangsa di atas. Adapun beberapa jenis integrasi nasional adalah sebagai berikut. 1. Integrasi asimilasi merupakan penggabungan dua atau lebih kebudayaan yang menghilangkan ciri khas kebudayaan aslinya yang diterima oleh masyarakat. Integrasi alkulturasi merupakan penggabungan dua atau lebih kebudayaan tanpa menghilangkan ciri khas kebudayaan asli di suatu lingkungan. Integrasi normatif terjadi karena keberadaan norma-norma yang berlaku pada persatuan masyarakat sehingga integrasi lebih mudah terbentuk. Integrasi instrumental terjadi dan tampak secara nyata sebagai akibat adanya keseragaman antar individu dalam lingkungan masyarakat, semisal keseragaman pakaian. Integrasi ideologis terjadi dan tampak secara nyata karena adanya ikatan spiritual ideologis yang kuat tanpa adanya paksaan. Integrasi fungsional terjadi karena adanya berbagai fungsi tertentu di suatu pihak di dalam masyarakat. Integrasi koersif terjadi karena adanya pengaruh dari penguasaan yang bersifat paksaan.
2. Faktor pendorong integrasi nasional. Adanya faktor sejarah sehingga timbul rasa senasib seperjuangan. Semua kalangan masyarakat Indonesia memiliki keinginan untuk bersatu, seperti yang tertuang dalam Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. Timbulnya rasa cinta tanah air yang ditunjukkan pada mic-nya salah satu dimatikan, Mbak. Amit-amit. Timbulnya rasa cinta tanah air ditunjukkan pada masa perjuangan merebut kemerdekaan sehingga mengisi kemerdekaan. Adanya rasa rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara seperti yang ditunjukkan oleh para pahlawan yang gugur selama masa perjuangan kemerdekaan. Konsensus nasional di dalam perwujudan proklamasi kemerdekaan Pancasila serta UUD 1945, bendera merah putih, lagu kebangsaan Indonesia Raya, dan bahasa kesatuan bangsa Indonesia. Tiga faktor penghambat integrasi nasional. 1. Keanekaragaman budaya, bahasa, daerah, agama, ras, dan berbagai perbedaan lainnya menjadi faktor penghambat proses nasional integration. 2. Wilayah negara kesatuan Republik Indonesia yang sangat luas dan terdiri dari ribuan kepulauan dan dikelilingi lautan yang luas juga menjadi penghambat integrasi bangsa. 3. Ketimpangan pembangunan infrastruktur di berbagai daerah telah menimbulkan rasa tidak puas. Masih banyak konflik berunsur sara, suku, agama, ras, dan antar golongan. Gerakan separatisme dan kedaerahan demonstrasi juga menjadi faktor penghambat integrasi. 4. Paham etnosentrisme yang masih dimiliki oleh beberapa suku sehingga menonjol kelebihan daerahnya dan meremehkan budaya suku bangsa yang lain. Contoh implementasi integrasi nasional. 1. Mematuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada di jalan raya saat sedang berkendara. 2. Menumbuhkan sikap patriotisme dan cinta tanah air. 3. Menjadi proses alkulturasi budaya yang jadi hasil percampuran dua budaya yang berbeda. 4. Penyelenggaraan PON atau Pekan Olahraga Nasional untuk mengembangkan bidang olahraga di tiap daerah. 5. Menerapkan toleransi beragama atau toleransi antar suku dalam kehidupan sehari-hari. 6. Mentaati aturan hukum yang tercantum dalam undang-undang. 7. Saling menghargai perbedaan yang ada dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ikut serta dalam kegiatan politik seperti ikut memilih dan pemilihan umum, pemilu. Terwujudnya asimilasi budaya yang merupakan pembauran dua kebudayaan yang terbentuk budaya baru. Memiliki sikap disiplin dan tidak membuang-buang waktu. Kesimpulan dari materi pemahaman konsep integrasi nasional dan implementasinya yaitu proses penyatuan berbagai kelompok budaya dan sosial dalam suatu wilayah nasional yang kemudian terbentuk identitas nasional. Adapun penghambat integrasi yaitu ketimpangan pembangunan infrastruktur di berbagai daerah telah menimbulkan rasa tidak puas. Masih banyak konflik berunsur sara, suku, agama, ras, dan antar golongan. Gerakan separatisme dan kedaerahan demonstrasi juga menjadi faktor penghambat integrasi.
tetapi juga ada faktor pendukung yaitu rasa saling menghormati dan antara syarat tersebut. Untuk sesi selanjutnya yaitu sesi pertanyaan. Untuk yang memiliki pertanyaan dari presentasi Mbak Emiliana, silahkan diajukan. Saya, Mas. Baik, Mbak Siti Rizka, silakan untuk mengajukan pertanyaan. Untuk Mbak Emiliana, silakan disimak ya. Baik, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, saya Siti Rizka Dwi Amalia, NIM 019. Sebenarnya mau izin bertanya, mengapa masalah integrasi banyak terjadi di masyarakat? Terima kasih. Izin menambahkan, Mas, Mbak, berhubung Zoom-nya kurang dari 2 menit, apa kita tunggu Zoom-nya selesai dulu, baru kita adakan Zoom lagi, baru kita adakan tanya jawab. Gimana teman-teman? Biar nanti pertanyaannya sama jawabannya enggak kepotong-potong. Gimana? Iya, Mas Bagas. Ya, terima kasih. Kurang berapa Zoom-nya, waktunya, Mas Rafli? Tinggal 1 menit, Mas. Untuk pertanyaan selanjutnya, silahkan diajukan. Saya, Mas, izin untuk bertanya. Ya, silahkan Mas Andi untuk mengajukan pertanyaan. Perkenalkan, nama Dan saya Juliana. Muhammad Andi Winata, NIM 015. Saya mau tanya, mengapa masalah integrasi banyak terjadi di masyarakat? Terima kasih, Mas. Baik, terima kasih Mas Andi atas pertanyaannya. Jika ada pertanyaan selanjutnya, Saya, Mas, ingin bertanya. baik, silakan Mas Febri Sugianto untuk mengajukan pertanyaan. Nama saya Febri Sugianto, NIM akhir 020 dari kelas 2021A. Izin bertanya, Mas, strategi apa yang dapat kita lakukan untuk memperkuat integrasi nasional? Terima kasih, Mas. Baik, terima kasih Mas Febri Sugianto atas pertanyaannya. Mas Renaldi. Silakan untuk mengajukan pertanyaan. Baik, Mas Zulfi, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Renaldi Aldrian Saputra, NIM 21060474018. Di sini saya izin bertanya,
konsep dan pentingnya integrasi nasional bagi suatu bangsa. Bagaimana? Terima kasih, Mas Zulfi. Baik, terima kasih Mas Renaldi atas pertanyaannya. Jika ada yang ingin bertanya lagi, silakan diajukan. Saya Mas Zulfi. Baik, Mas Bagas, silakan. Perkenalkan, nama saya Bagas Pradana, NIM 21060474014 dari kelas 2021A. Saya ingin bertanya mengenai cara apa saja yang dapat mempertahankan integrasi nasional di era globalisasi pada kalangan remaja. Sebutkan contohnya 5. Mohon maaf Mas Bagas, kurang jelas ya. Silakan Ya, saya diulangi. ulangi. Cara apa saja yang dapat mempertahankan integrasi nasional di era globalisasi pada kalangan remaja? Cara apa saja yang dapat mempertahankan integrasi nasional di era globalisasi pada kalangan remaja? Ya, sudah jelas kok, Mas. Ya, Baik, barangkali terima yang kasih Mas Bagas. Saya ingin bertanya, Mas. Silakan Mas Ahmad Hamdulillah Iman Nama saya mengajukan Ahmad pertanyaan. Sulaiman, NIM 21060474046, kelas 21A. Saya ingin bertanya, faktor penghambat integrasi nasional apa saja? Terima kasih, Mas. Sama-sama Mas Habib. Apakah ada yang ingin mengajukan pertanyaan lagi? Saya Mas. Baik, Mbak Rizky Amelia, silahkan. Perkenalkan, nama saya Rizky Amelia, NIM 21060474011. Di sini saya akan bertanya bagaimana konsep dari integrasi nasional. Jelaskan. Terima kasih. Sama-sama Mbak Rizky. Jika Mbak Emiliana sudah memiliki jawabannya, silakan untuk dijelaskan kepada teman-teman. Ya, bentar ya, Mas. Sabar. Baik, baik Mbak Emil. Mungkin ada yang ditanyakan lagi? Silahkan. Jangan sungkan-sungkan. Saya izin bertanya, Mas.
Baik, silakan Mas Andi Winata. Faktor apa saja yang dapat membentuk integrasi nasional? Sudah, Mas. Terima kasih. Terima kasih Mas Andi atas pertanyaan. Permisi Mas, izin bertanya. Baik Mas Rafli, silahkan mengajukan pertanyaan. Ya, sebelumnya mohon maaf off cam karena kamera saya berkendala. Jadi, perkenalkan nama saya Muhammad Rafli Putra Alamsyah, NIM akhir saya 044. Pertanyaan saya, apa ciri masyarakat yang dapat dilihat bahwa suatu negara telah tercipta suatu integritas nasional? Terima kasih. Selagi menunggu jawaban dari Mbak Emilia Alfia, jika ada pertanyaan, silakan diajukan. Terima kasih. Permisi, di sini saya akan menjawab dari pertanyaan Mbak Siti Rizka Amalia. Tadi Mbak Siti Rizka bertanya, mengapa masalah integrasi banyak terjadi di masyarakat? Karena masyarakat majemuk mempunyai banyak keragaman ataupun perbedaan dimulai dari suku, bahasa, serta adat istiadat. Jadi, wajar jika banyak terjadi masalah integrasi karena banyaknya perbedaan kepentingan masyarakat tersebut. Terima kasih. Gimana Mbak Rizky? Salah, Mbak Siti Rizka. Gimana Mbak Siti Rizka? Kenapa? Apa bisa diterima? Bisa. Baik, terima kasih Mbak Emiliana atas jawabannya.
Di sini saya akan menjawab dari pertanyaan Mas Bagas. Tadi Mas Bagas bertanya, cara apa yang dapat mempertahankan integrasi nasional di era globalisasi dalam kalangan remaja? 1. Menciptakan ketahanan nasional dengan cara tidak berperilaku rasis, memberikan kebebasan beragam kepada orang lain, bertindak sesuai peraturan yang berlaku, mentaati rambu lalu lintas, berbangsa dan bernegara, menumbuhkan sikap tenggang rasa, selalu ikut aktif serta dalam kegiatan bermasyarakat. Gimana Mas Bagas? Iya Mbak, boleh. Bisa diterima. Makasih Mbak. Ya, sama-sama. Jika ada pertanyaan lagi, silakan diajukan ya teman-teman. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Rizky. Tadi Mbak Rizky bertanya, integrasi nasional adalah suatu hal yang mempersatukan segala perbedaan dalam adanya masyarakat dan menjadikan suatu maaf, itu dari jawaban. Tadi Mbak Rizky tanya gini, bagaimana konsep dari integrasi nasional jelaskan. Jawabannya itu gini, integrasi nasional adalah suatu hal yang mempersatukan segala perbedaan yang ada dalam masyarakat dan menjadikan suatu keseluruhan yang tidak terpisahkan, yaitu menyatukan berbagai kelompok kecil dan menyatukan berbagai suatu kesatuan bangsa menjadi satu. Gitu Mbak Rizky. Bisa disanggah kok Mbak. Silakan. Sudah jelas Mbak, terima kasih. Ya, sama-sama Mbak.
Ada yang ingin mengajukan pertanyaan lagi, teman-teman? Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Andi. Tadi Mas Andi bertanya, faktor apa sajakah yang dapat membentuk integrasi nasional? 1. Rasa senasib seperjuangan. 2. Rasa cinta tanah air. 3. Antisipasi dari ancaman asing. 4. Budaya gotong royong. 5. Wujud ideologi nasional. Begitu Mas. Gimana Mas Andi? Sudah jelas, Mbak. Terima kasih. Ya, sama-sama. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Cabib. Jadi Mas Cabib bertanya, faktor penghambat integrasi nasional apa saja? Jadi jawabannya adalah kurangnya toleransi antar golongan, kurangnya kesadaran dari masyarakat itu sendiri, juga ada gangguan ancaman dari luar, adanya ketidakpuasan terhadap ketimpangan dan tidak meratanya pembangunan. Gimana Mas Cabib? Mohon maaf Mbak Emil, ini yang belum dijawab punya siapa saja ya? Bentar, yang belum saya jawab tinggal Mas Febri sama Mas Rafli. Bentar ya Mas ya. Permisi Mbak Emil, punya saya belum dijawab. Oh iya, maaf iya Mas belum kejawab. Iya, makasih telah diingatkan. Iya Mbak Emil, dimaafkan dengan sangat hati.
Saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Febri. Tadi Mas Febri bertanya, strategi apa yang dapat Anda lakukan untuk memperkuat integrasi nasional? Jawabannya jadi gini, Mas. Mempertahankan dasar negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar atau UUD 1945. Mewujudkan dan mendalami nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan kewarganegaraan, meningkatkan rasa nasionalisme dan rasa cinta tanah air. Begitu, Mas. Gimana, Mas Febri? Iya, terima kasih Mbak atas jawabannya. Ya, sama-sama. Saya akan menjawab dari Mas Renaldi. Konsep, tadi Mas Renaldi bertanya konsep dan pentingan integrasi nasional bagi suatu negara. Jadi gini, Mas. Integrasi nasional sangat diperlukan oleh negara Indonesia karena dari integrasi nasional dapat mempersatukan perbedaan-perbedaan yang ada di Indonesia sehingga tidak adanya konflik perpecahan yang terjadi dikarenakan perbedaan semata-mata saja. Jadi begitu. Gimana, Mas Renaldi? Ya, Mbak Emil. Terima kasih jawabannya. Ya, sama-sama, Mas. Sudah selesai sesi tanya jawab, Pak. Sudah selesai dah ini. Sudah saya jawab semua, Mas. Baik. Terima tadi kasih. yang Rafli kedengeran kah jawabanku? Apa aku belum nyalain mic? Belum dijawab, Pak. Oh, belum. Oh, iya, maaf. Jadi gini jawabannya. Ya. Adanya rasa cinta tanah air dan mencintai produk dalam negeri, adanya semangat persatuan dan kesatuan bangsa, bahasa, dan tanah air Indonesia. Adanya jiwa dan semangat gotong royong, solidaritas, dan toleransi keagamaan yang kuat. Jadi begitu, Mas. Bisa Maaf ya, tadi. penutupan, Mas Zulbi. Oke. Terima kasih, Mbak. Baik. Terima kasih Mbak Emiliana atas jawabannya dan teman-teman terima kasih atas partisipasi yang sangat besar dan baik kepada kelompok kami. Baik, sebelum kita mengakhiri Zoom atau diskusi kali ini, kita ucapkan Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sekian dari kelompok 2, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.